Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli, Gue Sesi, Gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Oke, balik lagi sama Potatoes di episode kita yang kesekian-sekian. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang seperti biasa selalu spesial ya, Ren ya? Selalu spesial. Selalu spesial. Tamu kita Martabak spesial, siap. Tuh, spesial banget tuh tamunya. Kita mau bicara-bicara, ngobrol-ngobrol tentang UAS. Apa sih UAS? Bukan ujian akhir semester, tapi Unmanned Aerial System. Bukan dari Haikal ya, Unmanned Aerial System UAS loh. Oke, jadi Siap. bersama kita udah ada Bang Palo. Boleh Bang perkenalkan diri? Bang Palo, silakan memperkenalkan dirinya. Oke, halo semua. Sekarang jam 2 berarti selamat siang menjelang sore ya. Oke, nama gue Andreas Palo Dwi Putra, anak kedua dari dua bersaudara. Lahir di Bogor, besar di Bogor. Sekolah di Bogor juga. Jadi sekolah di SMA Negeri 1 Bogor, kuliah di Jakarta, ambil teknik penerbangan di Universitas Surya Dharma. Kemudian lulus, tahun lulus boleh diceritain nggak tahun lulus? Nah, kalau tahun lulus diceritain pasti kalian lebih senior nih. Tahun lulus tahun 2007, lulus kuliah 2007. Kemudian setelah lulus langsung masuk saya sempat kerja di Lion Air. Nggak sampai setahun lah, cuma sebentar. Terus ikut penerimaan PNS. Yaitu salah satu pekerjaan yang disayangi oleh mertua. Dulu alasannya gitu ya? dulu gitu soalnya. Mertua bilang begitu. Calon mertua dulu. Kemudian masuk di Kementerian Perhubungan di Direktorat Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara tahun 2008. Jadi saya angkatan PNS 2008. Kemudian ditempatkan langsung di Subdirektorat Engineering. Dulu namanya Subdirektorat Engineering, sekarang namanya Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara. Ditempatkan sebagai spesialis flight test dan aircraft performance. Jadi dari 2008 tuh udah ditempatkan di sana, tidak berubah tuh saya sampai saat ini. Standar ya, kalau di DKPPU saya jujur mengakui, kan sebelum saya di swasta ya, saya mengakui tidak seperti ini sedikit mind blowing kali ya. Karena apa? Saya tidak menyangka kerjaan PNS sesulit itu. Oke. Ya kan? Kirain PNS santai-santai, ternyata enggak sama sekali. Kemudian di sekolah terus. Di DKPP itu bagusnya training sekolah terus. Jadi cukup bagus ya. Saya akui cukup bagus. Kita dididik sebagai inspektor, basic inspektor tentunya. Terus sesuai dengan prosedur kami juga, kalau kita khususnya spesialis ya, misalnya saya spesialis flight test ya, kita dididik sebagai flight test sedikit tentu basic inspektornya tetap ada, tapi basic spesialisnya harus ditimbun juga. Jadi kita sempat di training di Kansas University, lumayan lah jalan-jalan lah ya. Jadi lebih masuk lah ya, kayak pasti Mbak Sesi dan kawan-kawan paham lah, kalau sekolah di luar lebih masuk daripada sekolah di sini. Bayarnya lebih mahal. Iya. Jadi jalan-jalan dan sekolah di short course lah ya. Tapi short course-nya khusus di flight test gitu. Jadi dari 2008 ya bertahap lah ya, kita sekolah, banyak training yang kita ikutin, di samping belajar juga. Jadi paralel lah. Jadi di DKPP itu ya learning by doing sama ya learning by learning, benar-benar kita belajar ya, itu bagus. Saya akuin saya beruntung, tadinya agak apatis ya, saya tidak bercita-cita sebagai PNS. Ini saya sebenarnya kemakan omongan sendiri.
Jadi dulu kakak saya tuh PNS di Dirjen Pajak. Dia lulus status Dirjen Pajak. Terus saya ngatain dia, lu ngapain sih jadi PNS? Nah, swasta jadi pengusaha. Gue kemakan omongan, gue masuk PNS. Karmanya cepet ya Bang. Itu dia. Iya. Terus yang lebih karma lagi menikmati lagi ya ternyata. Dan menikmati. Nah, itu menikmati ya jalan-jalannya, sekolahnya menikmatin. Kemudian terakhir berkesempatan jadi dari dulu depan kan training dan kerja gitu loh ya. Terus baru berkesempatan ditrainingkan sebagai flight test engineer untuk fixed wing di International Test Pilot School di Kanada tahun 2019. Jadi itu sebagai apa ya? Bukan titik balik juga ya. Itu sebenarnya kalau di spesialis flight test itu final trainingnya. Jadi setelah itu sebenarnya saya harus recurrent aja, jadi saya tidak punya training apa-apa lagi. Jadi dan dari staff instruction kami itu ya udah lu udah selesai sebenarnya, lu tinggal lu kerja aja. Nah itu bagusnya itu mendapatkan lulus sebagai EASA kategori 2 flight test engineer untuk fixed wing. Jadi saya pasangan dengan Captain Medi sebagai flight test pilotnya, saya sebagai flight test engineer-nya. Ya itu cukup oke lah ya. Lumayan lah ya lumayan bisa buat buat majang sertifikatnya gitu di rumah. Tapi beneran saya pajak sih. Pencapaian loh ya. Iya itu termasuk pencapaian. Buat ngisi LinkedIn. Betul. Ngisi LinkedIn bener banget. Itu langsung saya ganti tuh LinkedIn-nya. Di sana bagusnya mungkin karena ini mungkin buat yang para pendengar lah ya, buat dan kawan-kawan pendengar dan semuanya yang mendengarkan ya. Kan di sana kita tuh training kan siswa-siswa tuh banyak ya. Maksud saya nggak cuma gue dari Indonesia, terus ya kita bercampur dengan orang-orang Jerman, orang-orang China, orang-orang Turki global environment lah ya. Betul, orang Kanada sendiri. Dan ya jujur kita pertama sih kita biasa lah bos. Kita kalau saat real sekolah ya, yang belum pernah ngerasain mungkin ya, kalau nanti udah S2 dan sebagainya kan ke sekolah di luar itu ngerasain kulturnya. Ya mungkin kita ngerasa susah kali, mungkin yang lain juga mungkin lebih jauh dari kita. Ternyata kagak ya. Sama-sama dong juga gitu maksud gue. Tapi ternyata kita setara juga gitu maksud gue. Kalau kita nge-push limit kita ya kita baik-baik aja gitu. Kita oke-oke aja gitu loh. Jadi tapi itu sih salah satu pencapaian lah yang mental dijajahnya lama soalnya Bang. Benar. Jadi ngelihat bule tuh gitu. Iya. Ternyata sama aja. Sama bingung, takut terbangnya juga sama. Takut terbang juga ya mereka ya ternyata. Iya beberapa takut lah kalau di sana kan ya diputer-puter gitu lah. Kita terbangnya nggak normal lah ya. Iya. Jadi emang agak paranoid juga. Itu oke 2019 itu kita 6 bulan. Itu salah satu pencapaian. Sebenarnya itu pencapaian Indonesia ya. Dalam arti pencapaian di GCA lah untuk lingkup kecil ya. Karena dulu kita sekolah flight test itu pas zamannya N250. Bayangkan tuh tahun 95-an berarti kan? 95 ke bawah. Okay. Dan kita disekolahin lagi tahun 2018-2019. Ceritanya Bang Palo generasi muda gitu ya? Iyalah kita masih oke lah ya. Yang nggak muda-muda banget, cuman ya bisa dibilang muda lah ya. Untuk PNS belum muda. Nggak kerasa juga udah dari 2008 kan saya PNS, jadi ternyata udah nggak sebentar juga. Udah ternyata. Belasan tahun loh Pak. Iya belasan tahun. Ya udah, jadi saya kerja sempat di Lion sebentar, terus ya di Deko PPU sampai saat ini. Mungkin perkenalannya itu aja dulu kali ya. Cukup Bang, seru. Cukup lah ya. Cukup banget. Mantap. Terus tadi kenapa Kak Sesi bilang spesial nih? Gua elaborate aja ya. Jadi spesialnya lagi adalah kan tadi Bang Paul udah cerita banyak pengalamannya yang buat LinkedIn-nya jadi keren tadi kan. Cita-cita ya. Lulus FTE dan FYI FTE di Indonesia yang certified kayaknya nggak banyak kan ya Bang ya. Betul. Bisa dihitung pakai satu tangan. Dielaborasi dong FTE dong. FTE apa sih? FTE itu Flight Test Engineer tadi kan. Jadi sebelum pesawat itu bisa terbang harus dites nih sama orang-orang yang berani kayak Bang Paul ini. Tersertifikasi
Khusus ya harus. Sertifikasi jelas. Itu yang pertama. Spesialnya lagi adalah kan hari ini tadi kita pengen bahas yang UAS regulation ya. Nah, guys, jadi Bang Palo ini kabarnya adalah salah satu dari beberapa orang yang menjadi founding father ya, founding father. Apa ya? Pionir. Mulai kita bilang Merumuskan. pionir lah. Pionir yang merumuskan regulasi untuk UAS di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja Bang. Jadi sebenarnya pertama, UAS itu apa sih? Terus yang kedua, kenapa harus ada regulasinya di Indonesia? Oke. Pertama UAS ya. Mungkin saya harus sedikit pertama klarifikasi dari tadi obrolan pertama, UAS itu aerial atau apa vehicle. Dulu ada kita ngomongnya UAV unmanned aerial vehicle. Nah, sekarang para pendengar dan kawan-kawan kita juga harus sudah mendeklar bahwa UAS itu unmanned aircraft system. Aircraft harus di telan bulat-bulat ya. Aircraft. Tar dulu. Aircraft itu definisinya apa berarti? Nah, aircraft itu kan suatu wahana yang terbang karena adanya ilmu aerodinamik ya. Itulah basicnya kan, basic standar aircraft itu fungsinya apa. Nah, itulah kenapa UAS itu dinamakan ya mesin terbang. Ya mesin terbang itu ya aircraft. Aircraft bentuknya macam-macam. Jadi kalau kita lebih mendalami ya, kalau kita benar-benar detail apa sih itu aircraft, contohnya apa aja itu ada di ACIO dokumen lah ya. Tapi untuk gambaran basicnya ya kan beberapa dari kita juga teknik penerbangan lah ya. Jadi aircraft itu pasti vehicle atau suatu wahana yang terbang berdasarkan ilmu aerodinamika. Selain itu bukan lah ya. Nah, ilmu aerodinamika ya bisa ya basic lah ya. Noli dan kawan-kawannya lah ya, nggak usah detail. Cuman intinya didefinisikan saat itu seperti itu. Jadi bentuknya tuh harus jelas, harus aircraft. Jadi kan ada juga kayak kita kalau di laut tuh kayak wing in ground effect kayak gitu, itu bukan aircraft. Kalau balon enggak ya? Balon aircraft. Masuk ringan aircraft. dari udara. Lighter than air, betul. Kayak airship itu didefinisikan aircraft oleh ACIO. Kite itu aircraft loh, kite itu karena berdasarkan angin kan, aerodinamika lagi. Jadi seperti itulah. Tapi itu basic sekali basic aircraft. Tapi UAS itu tadi saya bilang unmanned aircraft system. Kalau fungsi yang berdasarkan definisi, kita ngomongin definisi Indonesia aja lah ya, jangan definisi kayak ACIO karena kita udah punya regulasinya. Nantinya akan kita bahas. Jadi intinya sebuah pesawat dan sistem yang terkait kayak UAS ya. Pesawat dan sistem terkait itu ya tadi remote dan kawan-kawannya, control and link-nya yang dikendalikan jarak jauh oleh pilot. Jadi harus ada pilot atau mengendalikan dirinya sendiri sesuai hukum aerodinamika. Yang mengendalikan diri sendiri ini ya seperti kayak kalau sekarang kan teknologinya udah canggih ya. Kenapa kita ngomong di aturan kami tuh dikendalikan jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Karena ya autonomous ya. Iya, tidak otonomus Mbak Eling, belum sampai ke sana. Jadi sistem yang diplankan saja, seperti kita kan kalau menerbangin drone kecil itu kan kita bisa titik waypoint itu dia terbang sendiri. Dia tidak punya AI semacam yang lebih advance yang bisa berpikir sendiri dia harus kemana dan kemana. Even kayak misalnya kayak Google Loon yang tinggi itu aja itu diprogram, jadi tidak full autonomous. Tapi intinya itulah, tidak sampai ke autonomous, tapi dia dikendalikan oleh kru atau ada manusianya, atau bisa mengendalikan diri sendiri kayak return to home, itu kan sistem ya. Dia tidak full autonomous, tapi didesain oleh manusianya. Jadi harus dipahami, UAS itu aircraft. Dia tidak bergerak sebagai boat gitu ya, yang di laut yang terbang berdasar kita terbangin di wing in ground effect dan sebagainya, bukan seperti itu. Berarti jadi itu basic aircraft, basic UAS. Quadcopter gitu masih masuk? Masuk, ya, betul. Helikopter, quadcopter, volocopter semacam sebanyak sekarang
banyak kopternya banyak ya. Nah, Hmm. terus kalau kenapa ada regulasinya ya? Jadi kalau kita ngomong tadi saya ngomong UAS itu kalau di Indonesia juga harus dikunci juga pemahamannya. Untuk saat ini ya, kita dikunci klasifikasinya kita kunci di 25 kilo. Itu magic number ya. 25 kilo ke bawah dan 25 kilo ke atas. Alasannya kita hanya follow majority dunia sih sebenarnya. Walaupun beberapa negara punya banyak klasifikasi, cuman awalnya dulu kita ngikutin EVE, kita ngeliat-liat EASA juga dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau kita ruang lingkup di Indonesia seperti itu. Jadi kalau di Indonesia 25 kilo ke bawah, kita mengacunya ke CSR 107. Itu untuk small UAS. Jadi small UAS itu apaan sih? Yaitu kalau kita beli drone-dronean di GI yang 25 kilo ke bawah yang dipergunakan untuk hobi, rekreasi atau non hobi semacam fotografi yang dibayar ya, atau syuting atau buat survei mapping suatu perkebunan dan sebagainya, itu masuk di CSR 107. 107. Tidak ada pengangkutan barang di situ. Jadi ingat, 107 hanya hobi, rekreasi, other than hobi, tapi tadi kayak fotografi kan ya bisa hobi, tapi kalau dia terbayar mungkin udah nggak main hobi lagi, ada bisnis di situ. Jadi seperti itu. Ruang lingkup dasarnya seperti itu di kita. Kalau kita ngomongin 25 ke bawah ya kita main tadi di 107. Berarti ini 25 tuh berat wahananya atau gimana, Bang? Berat wahananya, MTO ya. Berat take off ya. Itu biasanya segede Take apa off. sih Bang kira-kira 25 kilo tuh? 25 kilo ya tergantung bentuknya. Ada yang dia kecil cuma powernya gede jadi bisa barang ngangkut kameranya besar. Jadi begitu. Terus misalnya kita ngomongin sejarahnya ya. Sejarahnya kenapa sih kita perlu regulasi UAS? Jadi dulu drone itu kan bisa dibilang jangan kan di Indonesia ya. Even di dunia itu ini barang baru, produk baru yang aneh gitu loh. Ini siapa yang meregulate? Bagaimana meregulate-nya? Aneh nggak kalau kami meregulate-nya? Jadi even AKEO juga dulu nggak tahu harus diapakan. EVE juga bingung, EASA juga lagi membangun. Jadi sejarahnya itu kita belum, waktu saat itu DKPP itu belum incat banget lah ya. Lahirlah aturan pertama UAS itu tahun 2015 di Indonesia. 2015 pas zamannya Pak Jonan. Itu keluar PM 180. Pokoknya nomornya mungkin kita nggak perlu hafal banget lah ya. Tapi ini 2015 keluarlah aturan dasar. 2015 keluar aturan dasar, keluar aturan lagi tadi yang small UAS. Jadi kita hanya konsep ke small terus, harus diregulate. Alasannya menurut saya cukup bagus ya. Pertama, kita tidak mau seperti contoh yang paling kerasa mungkin oleh masyarakat umum, Gojek dulu ya. Gojek online lah, ojek online itu ojek kan. Online. Satu udah merambah baru regulasinya mana. Jadi mungkin kita dulu belajar dari hal itu. Jadi saya cukup appreciate juga untuk Bapak dulu di kementerian ya, Bapak melihat ini harus diregulate nih. Walaupun mungkin belum sempurna, nggak ada masalah. Lebih baik kita ada regulasinya tapi nggak sempurna daripada sama sekali nggak ada kan. Nanti ada improvement gitu ya? Betul. Jadi 2015 tuh lahirlah regulasi tadi peraturan menteri. Turunannya itu dari tadi CSR 107 untuk small. Nah masalahnya saat itu, terus bagaimana pesawat yang drone besar kan? Nggak ada yang tahu mau diapain. Kita merefer ke luar negeri juga nggak ada aturan sekali kita belajar. Jadi dulu kami belum masuk, jadi kita tuh incar di orang-orang DKPP itu 2017-an lah ya. Nah, jadi dulu di peraturan awal itu hanya mengacu, jadi kalau 25 kilo ke bawah mengacu ke CSR 107, lu ikutin aja lah. Basicnya nanti detailnya mungkin next ya. Pokoknya intinya ada basic ada pembedanya lah ya gitu ya. Terus 25 kilo atas dikemanain. Nah, saat itu 25 kilo ke atas follow aturan main aircraft. Jadi kita semua tahu kayak CSR 21. Jadi CSR 21 ya, itu basic prosedur buat certification aircraft, produk dan part itu. Kemudian ya aerodinamik standarnya tadi CSR 23 untuk small aircraft, 25 untuk large, 27 untuk small helikopter, 29 untuk large helikopter untuk transport
transport helikopter. Jadi dulu 2015 tuh terus direvisi 2016 tetap tidak ada perubahan ya, maksudnya tetap 25 ke atas tetap Command Aircraft. Jadi itu hanya revisi sedikit lah. Jadi tidak begitu terkait dengan bagaimana cara mensertifikasi 25 kilo ke atas. Kemudian 2016 direvisi lagi tidak berubah. Nah, berjalan itu tuh jujur emang tidak ada aplikasi juga sih. Jadi kami santai-santai lah ya. Toh nggak ada aplikasi juga. Kita anggap ini penting nggak penting. Walaupun dunia bergerak kan, dunia bergerak semua. Kemudian tapi sejalan waktu, dimulai 2017 tuh kami mulai join di Akeo Symposium untuk UAS, dan 2017 itu kami mulai sedikit terbuka. Tapi masih tim kecil, ya kayak Mas waktu itu Surya sama siapa saya lupa, orang standar mengikuti itu. Tim kecil tuh dulu. Jadi bingung oke ada aturan ini nih, ada di dunia tuh mulai bergerak nih, UAS drone dan segala itu udah mulai bergerak, tapi belum ada yang benar-benar firm aturannya. Jadi masing-masing negara masih mencoba. Jadi kemudian berjalan waktu ya ada kami pertama Surya sekolah juga, terus saya sekolah juga, tapi di 2018 tuh DKUPP mulai bukan full in charge ya. Mulai concern. Jadi diawali oleh dulu pas zaman Pak Afif itu saya dan Mas Medi, kami mulai ditrainingkan tuh di JEE Eropa ya, terus di CA Singapura kami mulai trainingkan, terus kami mulai ikut komunitas internasional. Jadi kalau kawan-kawan tahu ada Jarus ya, ada yang belum pernah dengar, ada kalau udah pernah Jarus tuh pernah dengar ya? Iya. Itu Joint Authority for Rulemaking Unmanned Aircraft System. Kalau nggak salah itu ada orang FAA-nya gitu kan ya? Betul. Itu semuanya. Rulemaking ya. Kumpulan otoritas semua dunia. Dan bagusnya dulu kami di KPPU dibantu oleh Australia agar kami masuk ke sana. Jadi akhirnya saya dan Mas Medi masuk jadi salah satu anggota Jarus. Ya dibantu lah ya oleh orang dalam ya kan harus orang dalam nih. Kalau nggak susah. Orang dalam ya Bang. Perlu orang dalam kayaknya, jadi perlu rekomendasi gitu loh. Jadi akhirnya kami ikut meeting pertama di Australia. Jadi saya dan Mas Medi sebelum sekolah tuh tahun 2018 di Brisbane tuh kami ngikut tuh untuk masuk di grup 6. Grup 6 tuh grup Specific Operation Risk Assessment. Jadi safety assessment-nya untuk operasi UAS. Jadi nanti produknya ada SORA. SORA itu nanti jadi SI kami, staff instruction kami, untuk prosedur bagaimana mengakses UAS operation. Itu bagus, produknya, toolsnya bagus. Jadi kami ikut tuh. Jadi ya kita mulai makin kebuka. Di tahun yang sama, karena tadi Australia juga kebetulan menjadi tuan rumah sebagai UCWG. Jadi UCWG ada grup lagi nih, namanya UCWG. UCWG itu apa tuh? Unmanned Aircraft Certification Working Group, dikoordinasikan oleh FAA langsung. Kami jadi anggotanya juga. Tapi ini concern-nya kalau UAS itu Jarus itu, kalau kami di grup Jarus, kami yang mengikuti grup 6 di Jarus itu concern-nya ke bukan small UAS ya, tapi kalau di EASA itu ini pengetahuan juga buat kita semua. EASA itu ada open kategori, ada spesifik kategori, sama certified kategori. Di EASA ya, EASA dan beberapa negara Asia ada nggak? Saya kurang paham. Asia Barat mungkin ya. Nah, open kategori itu tadi yang tidak perlu diapa-apain, kayak hobi dan sebagainya. Nah, kalau spesifik kategori itu yang kita mainkan ini, yang misalnya disewa untuk aerial mapping, untuk fotografi profesional. Jadi spesifik kategori. Jadi ada tujuan drone dipakai. Tujuan bisnis gitu ya? Betul, tujuan bisnis. Yang ketiga di EASA certified. Certified itu nanti yang akan kita omongkan. Chaser 22 dan drone-nya 25 kilo ke atas. Nah, UCWG itu bergerak di bidang yang certified UAS. Jadi kita udah cocok nih, kita masuk grup di 2 grup besar. Jadi ya mulai tahun 2017 tuh kita
kebuka pikiran kita, walaupun mentwist otak authority ya, jangankan di Indonesia. Jadi kami saat meeting di internasional juga perdebatan tuh keras ternyata. Jadi kami cukup saat kita bahas regulasi, nggak cuma kayak kami kok di DKPP juga saat bahas regulasi kan kadang normal ya berdebat maksudnya apa dan sebagainya. Ternyata pas saat kami mengikuti grup internasional lebih keras lagi sampai ada walk out. Jadi emang ternyata seperti ini dunia membuat regulasi karena banyak kepentingan yang harus diikutkan kali ya. Jadi seperti itulah. Jadi udah cocok nih 2017-2018 kami udah mulai punya basic dasar. Oh, drone itu seperti ini. Di dunia tuh sudah mulai seperti ini. Beberapa negara sudah mensertifikasi, beberapa negara sudah ada aturannya. India seperti ini, Bangkok seperti ini, Eropa, EASA seperti ini, FS seperti ini. Mulai kebuka lah. Nah, sejak karena 2017-2018 kita mulai terbuka, mulailah 2019 kami pulang sekolah itu kami memulai bikin US regulatory framework lah ya. Jadi apa saja yang terkait, apa saja yang kita butuhkan di Indonesia. Paralelnya juga mulai banyak aplikasi nih ke kami untuk US besar. Seperti pernah dengar Beihang yang punyanya China, itu juga mulai aplikasi. Kemudian ada Volocopter punya Jerman, mulai aplikasi. Bukan mulai aplikasi lah, mulai bertanya, gimana Indonesia nih? Karena kami juga sedang berjalan di sana, bisa nggak kami juga paralel di Indonesia berjalan karena sepertinya mereka melihat Indonesia pasar yang cukup bagus ya untuk drone besar, untuk kargo drone besar seperti itu. Makanya di 2020 kita kebut sekali. Jadi seperti 50% yang tadi para pioner ini ya kerja lebih detail lah ya. Soalnya kan 2020 ya Mbak Sesi paham juga ya Mas Rendra, kita fokus ke 2019 juga lah ya. Tapi paralel kita kejar juga nih karena ditagih juga oleh menteri dan sebagainya dan kementerian lain juga. Jadi kami mulai buat regulatory framework ini lebih ketat. Apa yang dibutuhkan? CSR 107 dari 2019 mulai kami amandemen. Sekarang lagi proses pengesahan lah ya. Sekarang lagi proses pengesahan untuk amandemen 1. Jadi 107 intinya small drone mungkin kita bisa sisihkan, intinya mungkin kita bisa bahas lain waktu untuk detailnya tapi kami sering mengadakan webinar nih untuk small drone ini karena kalau di Indonesia sebenarnya yang main small drone ini lebih banyak sekali. Aplikasi di kami juga banyak. Dan perlu diingatkan juga nih, kami di GCA udah punya aplikasi untuk mendaftarkan drone. Jadi kalau misalnya Mbak Eling, Mbak Rendra, Mas Rendra, Mbak Sesi punya drone, segera daftarkan. Jadi ada aplikasi namanya Sidopi, itu aplikasi online, ya itu para untuk hobis pun gitu? Enggak, justru itu yang 25 kilo ke bawah, jadi hobis. Okay. Jadi yang wajib didaftarkan itu 250 gram sampai 25 kilo. Oh, berarti di JI Phantom tuh harus daftarin semua tuh? Daftarkan semua, nanti daftarkan online, free, tinggal daftar online, nanti dikirim registrasinya juga dikirim by email, tinggal dicetak, ditempel di drone. Pokoknya gampang lah sekarang. Karena zaman-zaman sekarang kami juga mencoba mempermudah semuanya lah ya. Tadi apa namanya Bang? Sidopi. Jadi itu ibaratnya kayak SIM-nya si drone gitu ya Bang? Semacam BPKB. STNK ya? BPKB, betul. Jadi Sidopi sistem registrasi drone dan pilot drone Indonesia. Jadi nanti drone-nya, jadi ada dua jalur ya pas saat buka aplikasi online itu. Jadi di aplikasinya di Jenhubud kami, di web di Jenhubud. Masuk ke aplikasi online itu ada Sidopi, nanti itu ada drone registration sama pilot registration. Jadi pilot juga bisa registrasi. So far belum ada tes, jadi mendingan segera registrasi. Nanti gitu. Saat tesnya online. Jadi kalau situ fail ya udah fail, mesti diulang. Kayak tes SIM gitu ya? Betul, tapi online. Jadi basic aeronautic knowledge itu harus paham lah ya. Oh ini nih ada regulasi dan peraturan daftar drone, ajukan lisensi pilot drone, perpanjang lisensi pilot drone. Itu sudah. Oke lah ya. Daftar registrasinya sign up by email. Gampang kok.
nanti apa? Ya salah satu verifikator juga ada saya, Mas Medi, nanti bisa. Oh, orang dalam. Ya, gampang lah. Itu gampang registrasi aja. Apa nggak ada seperti tidak ada kesulitan apa-apa sih. Apa cuman data-data aja kayak standar lah, KTP, form diisi. Jadi tidak ada menyulitkan, bukti kepemilikan itu kan normal ya. Tapi itu tuh drone kecil ya. Kalau kita nanti ngomongin ke drone besar Beda lagi ya. urusan. Karena Ini yang registrasinya baru aircraft. Di bawah 25 ya? kilo, betul. Nah, kalau diteruskan tadi misalnya kan udah kita fokus tuh regulatory framework kita harus mengejar di 2020 karena tadi kita juga dikejar oleh kementerian lain sama menteri kami juga, kami dikejar. Kapan aturan benar-benar mana yang real aturan mensertifikasi UAS? Karena tadi seperti saya bilang di awal, kita paham bahwa sampai saat ini peraturan menteri kami itu belum untuk drone besar untuk 25 kilo ke atas tuh harus memfollow main aircraft regulasi. Itu cukup sulit. Bahkan sepertinya tidak akan bisa dicomply oleh manufaktur karena memang didesain untuk main aircraft. Beda gitu ya. Jadi kalau kita mengacu ke peraturan terakhir ya, jadi ini semoga diingat juga PM 37 tahun 2020. Nah itu tadi itu revisi dari peraturan 2015. Tapi itu tadi basicnya masih sama seperti itu. 25 ke bawah pakai CSR 107, 25 kilo ke atas pakai CSR yang sudah ada, CSR main aircraft. Nah, mulailah kita berpikir ini tidak bisa nih, kita harus membuat suatu aturan desainnya. Di AKEO tahun 2019 dikeluarkanlah propos perubahan Annex 8. Ini Annex 8 tuh untuk aircraft design ya, aircraft certification. Jadi AKEO banyak anneksnya, sama-sama paham lah ya. AKEO ada anneksnya. Nah, kita akan memfollow itu. Akhirnya kebukalah, oke lah kita ikutin AKEO aja. Minimal kan toh kita anggota AKEO, kita contracting state, daripada kita bingung ngikutin saat ini semua negara lagi mencari-cari, udah kita ikutin aja. Kita bergerak cepat loh. Saat itu kita bergerak cepat, kita adopt saat itu. Adopt CSR yang ini, CSR yang akhirnya keluarlah CSR 22 akibat ada revisi dari Annex 8. Jadi goalnya, maksudnya ke pertanyaannya regulasinya apa tadi ya, 25 kilo ke bawah 107 sampai saat ini masih berlaku. Tidak ada perubahan yang signifikan dari 107. Ya ada perubahan signifikan sih untuk yang amandemen 1. Jadi sebenarnya drone kecil tuh 107 tidak memperbolehkan, ini salah satu contoh aja, tidak memperbolehkan terbang malam hari atau beyond line of sight ya. Tidak boleh itu. Tapi di 107 terbaru diperbolehkan karena ada exemption ya, pengecualiannya. Cara mendapatkan pengecualiannya itu ada prosedurnya menggunakan tadi saya bilang SORA, SORA, Specific Operation Risk Assessment. Itulah yang tadi saya bilang saya dan Mas Medi yang menjadi tim jarusnya. Jadi ya kita bisa lihat-lihat itu salah satu tools untuk mengakses drone-drone kecil yang terbang via pengecualian. Tadi misalnya Mas Renda punya DJI pengen ngerekam moto sutet lah ya, moto sutet. Siang-siang boleh, tapi PLN bilang, enggak saya mau malam juga. Nah, Mas Renda harus izin ke kami. Dengan segala konsep of operation-nya. Contoh itu. Terus ya mau terbang saya 20 kilogram, saya mau terbang sekitar 30 kilo nih. Di remote di hutan lah ya. Jadi benar-benar beyond line of sight. Itu nggak boleh di 107, tapi boleh sekarang karena ada pengecualiannya. Jadi Mas Rendra kasih ke kami konsep of operation Mas Rendra, bagaimana ya risknya apa emergency prosedur seperti apa ya, itu seperti itulah ya, lebih detail tapi itu kami wadahi. Jadi intinya sih kami pengen mewadahi semuanya, tidak ada halangan lah karena kami juga pengen menghidupkan dunia UAS ini. Ini kan kayak teknologi baru yang sebenarnya gampang lah ya. Kayaknya kita sering webinar oleh para orang Indonesia juga pada jago-jago sepertinya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Terus kami mewadahi juga dengan regulasinya yang tampaknya kalau untuk sekarang nih, kalau kami bisa pede sedikit lah ya. Indonesia cukup
cukup Terdepan. advance untuk ya cukup terdepan untuk regulasi di dunia peruasan. Jadi kalau negara lain, beberapa negara masih mencari-cari tuh. Kalau kita belajar dari kayak Gojek dan sebagainya, dan kita juga tampak sudah cukup paham dan mengikuti perkembangan dunia internasional. Ya udah go ahead aja. Tidak sempurna nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ya itu nggak ada masalah. Nah kalau tadi untuk 107-nya ya, jadi konsepnya itu aja. Kalau 25 kilo ke bawah main di 107 dengan Berarti segala operasional pengecualian. ya Bang ya? Operasionalnya Iya. ya, untuk operasional. Personal only. 107 itu kita tidak begitu melihat desain. Mhm. Jadi bentuknya apa tuh kami tidak begitu concern. Yang diklasifikasikan cenderung berat. Kalau di 107 ya, di spesifik di risk assessment-nya tuh berat dan kecepatan. Itu aja. Kuncinya cuma 87 knot ke bawah dan ke atas. Terus beratnya dibagi-bagi 87 knot. berdasarkan resiko. Tapi itu cenderung ya operasional banget lah ya. Jadi desainnya tuh kami tidak begitu concern. Maksudnya mau bentuknya seperti apa, selama berat drone lo cuma 20 kilo ya udah ikutin aja aturan yang cukup gampang ya. Hanya operasional only, tidak ada masalah airworthiness design di sana. Berbeda lah kalau CSR 22. Jadi CSR 22 diciptakan sebagai airworthiness standar dalam desain UAS. Jadi di CSR 22 itu isinya ya kayak CSR 23. Jadi ya kalau misalnya 2019 mau buat jangan 2019 lah. Male lah. Kita ngomongin Male mau mendapatkan type certificate sipil. Selama ini kan bingung nih. Saya harus buat Male seperti apa sih? Kalau mengikutin aturan yang lama ya harus jatuh-jatuhnya bentuknya pesawatnya kayak 2019 lagi. Maksudnya bentuk pesawat normal ya. Jadi what's the point kalau kayak gitu ya akhirnya mengulang-ulang lagi, tidak ada yang aneh. Tapi timbullah airworthiness standar baru yaitu CSR 22. Jadi nomornya sih ini nomor pilihan aja. Kami kebetulan dua-duanya kosong ya kita input. Tadinya sempat mau 30 atau pengen nomor besar yang aneh-aneh kan, kita pengen nyari-nyari nomor yang unik-unik gitu, tapi udahlah CSR 22 kata bos besar. Emang CSR 22. kan CSR biasanya 21, 23, Kan ganjil kan? 25 ganjil gitu. Ini tuh emang baru satu ini CSR yang genap atau gimana? Ya CSR genap ke atas sih banyak ya. Cuman untuk airworthiness standar ini baru CSR genap nih. Kenapa sih? Kenapa dipilihnya ganjil gitu? Kepo aja. Kenapa? Nggak ada alasannya. Alasannya karena kita follow FAA aja. Oke. Oh di FAA juga ganjil semua berarti? FAA ganjil semua. Kalau ada sama kayak isinya. Coba kalau perhatikan isi dari setiap CSR ya, kayak CSR 23 pasti ganjil. 1, 3, 5 ya. Kayak 21, 23. Tapi kalau ada tambahan baru ya masukin sisipin. Itu seperti itu aja. Sejarahnya nggak tahu lah. Mungkin takut ada revisi jadi nyelipinnya enak. Gampang. Sepertinya.